Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Suzansyah dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 22 Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya ETL dalam konsep data warehouse. Kita masuk ke konsep data warehouse. Data warehouse adalah sebuah tempat penyimpanan data yang dirancang khusus untuk kebutuhan analisis dan pelaporan bisnis. Selanjutnya adalah skema data warehouse. Skema data warehouse dapat menggunakan berbagai struktur seperti star schema atau snowflake schema. Dalam data warehouse, terdiri dari dimensi yang menggambarkan karakteristik dan fakta yang merupakan angka-angka yang diukur. Selanjutnya adalah pentingnya ETL dalam konteks data warehouse. Yang pertama adalah optimalisasi penyimpanan data. ETL memungkinkan pengolahan dan pengoptimalan data sehingga data yang disimpan di data warehouse memiliki struktur yang baik dan siap untuk dipakai. Yang kedua adalah integrasi data yang komprehensif. ETL memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber seperti database, sistem operasional, dan file eksternal sehingga dapat menciptakan gambaran data yang komprehensif di dalam data warehouse. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas data. ETL dapat melakukan pembersihan dan transformasi data sehingga data yang digunakan dalam data warehouse memiliki kualitas yang tinggi, akurat, dan terperbarui. Ada beberapa tahap dalam ETL yaitu tahap ekstraksi. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data diambil dari berbagai sumber seperti basis data, aplikasi bisnis, atau file tertentu. Selanjutnya adalah filtrasi dan transformasi. Data yang dikumpulkan kemudian difilter dan diubah menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Dan yang terakhir adalah validasi dan penggabungan. Data dipastikan valid dan diintegrasikan dengan data lain yang relevan. Bagaimana data diambil dari berbagai sumber? Yang pertama adalah SQL query. Data dapat diambil dari basis data menggunakan SQL query yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah API calls. Data dapat diambil menggunakan API calls yang memungkinkan akses ke data dari aplikasi atau layanan lain. Dan yang terakhir adalah web scraping. Dalam beberapa kasus, data diambil melalui scraping atau pengambilan informasi dari halaman web dan mengubahnya menjadi data struktural yang dapat dimasukkan ke dalam data warehouse. Berikut adalah contoh ekstraksi data, ada SQL query, API calls, dan web scraping. Bisa kita lihat bersama. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses transformasi data. Pada proses transformasi data, terdapat beberapa langkah penting seperti pembersihan data, normalisasi, dan transformasi. Penjelasan pertama adalah tahap loading. Tahap pertama dalam tahap loading adalah mendefinisikan bagaimana data akan dimuat ke dalam sistem. Kemudian data diambil dari berbagai sumber seperti database, file, atau API untuk dipersiapkan proses transformasinya. Nah, data yang diambil kemudian diolah, dikoreksi, dan ditransformasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setelah data diolah, data tersebut dimuat ke dalam data warehouse untuk dapat digunakan dalam analisis. Ada beberapa tools atau platform yang dapat digunakan, seperti R Programming, Apache Hadoop, SQL Server Analysis Service atau SSAS, dan Google BigQuery. R Programming adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk analisis data dan visualisasi. Apache Hadoop adalah sebuah framework yang digunakan untuk pemrosesan data dan menyimpan data besar secara terdistribusi. SQL Server Analysis Service adalah layanan analisis data yang digunakan untuk membuat model data multidimensional. Dan yang terakhir adalah Google BigQuery, adalah layanan analitis data berbasis cloud yang dapat digunakan untuk menganalisis data secara tepat dan efisien. Bagaimana cara membuat ETL bekerja untuk industri? Yang pertama adalah pemilihan studi kasus ETL. Ada beberapa pilihan untuk studi kasus dalam ETL. Yang pertama adalah Big Data di industri retail. Toko retail besar menggunakan ETL untuk mengumpulkan dan menggabungkan data dari berbagai sumber termasuk data dari toko fisik, toko online, dan media sosial. Selanjutnya adalah integrasi data di industri pariwisata. Perusahaan perjalanan menggunakan ETL untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber termasuk reservasi hotel, penerbangan, dan kegiatan wisata.
untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan terorganisir bagi peserta perjalanan mereka. Dan yang terakhir adalah pembersihan data di industri keuangan. Perusahaan keuangan menggunakan ETL untuk pembersihan data, memilih data yang relevan dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan, transaksi, dan salinan dokumen kontrak untuk memastikan kepatuhan dan keakuratan data. Studi kasus yang terkait dengan ETL di industri atau organisasi. Saya akan menjelaskan tentang proses ETL, tantangan ETL, dan manfaat ETL. Yang pertama adalah proses ETL. Studi kasus ETL mengabarkan bagaimana data diambil dari sumber aslinya, kemudian diubah, diperiksa, dan dimuat ke dalam data warehouse untuk diproses dan dianalisis. Nah, ada beberapa tantangan dalam ETL. Yang pertama adalah masalah common dalam penerapan ETL, termasuk kesalahan pada data, integrasi data, kecepatan pengambilan data, dan skalabilitas. Nah, manfaat dari ETL itu sendiri adalah berbagai manfaat dalam penerapan ETL termasuk perbaikan kualitas data, pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi operasional yang tinggi, dan inovasi bisnis yang lebih cepat. Selanjutnya adalah penerapan konkret dari ETL dalam praktik. Yang pertama adalah posisi data engineer. Perusahaan-perusahaan modern memiliki posisi data engineer untuk memastikan kesinambungan dan keadaan penerapan ETL dan untuk mengembangkan dan mendukung pipeline data dalam skala sehari-hari. Selanjutnya adalah perangkat lunak integrasi data. Ada banyak jenis perangkat lunak integrasi data yang dapat membantu dalam proses ETL, termasuk Alteryx, Telk, dan Informatika. Dan yang terakhir adalah manajemen database. Praktik terbaik dalam manajemen database yaitu menyertakan skema yang ketat dan strategi manajemen data yang jelas yang diperlukan untuk mengelola pengguna, operasi, dan arsitektur database. Nah, hasil yang dicapai dari penerapan ETL sendiri adalah kualitas data yang lebih baik. Dengan memiliki data yang lebih bersih dan terintegrasi, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan mendorong inovasi produk dan layanan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah operasi yang lebih efisien. Dengan mengotomatiskan proses pengumpulan dan integrasi data, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses big data mereka. Dan selanjutnya adalah peningkatan inovasi bisnis. Dengan menggunakan data yang sesuai terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan inovasi bisnis mereka, termasuk pengembangan produk dan layanan baru. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah ETL memegang peranan yang krusial dalam lingkungan data warehouse. Dengan fokus pada optimalisasi penyimpanan data, integrasi data yang holistik, dan peningkatan kualitas data. ETL menjadi fondasi untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis dan pelaporan bisnis bersifat akurat, terkini, dan siap digunakan. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kesalahan data dan integrasi kompleks, manfaat yang diberikan oleh ETL mencakup perbaikan kualitas data, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Penerapan ETL melibatkan peran strategis seperti data engineer dan memanfaatkan perangkat lunak integrasi data. Dengan hasil berupa data yang bersih, terintegrasi, dan responsif, ETL bukan hanya merupakan alat teknis, melainkan juga menjadi fondasi yang strategis dalam mengelola data sebagai aset berharga bagi kesuksesan bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas dari materi yang saya sampaikan, bisa kalian tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.